Tuhan, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami berdoa supaya telinga kami terbuka, mata kami terbuka, hati kami terbuka terhadap firman Tuhan. Mari Tuhan, lawatlah kami sesuai dengan kebutuhan kami. Biarlah firman-Mu menjadi makanan jiwa kami yang akan mengenyangkan dan akan menolong kami lagi untuk boleh kokoh di dalam Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikannya, supaya dalam keterbatasan tubuhnya yang lemah, kekuatan-Mu menjadi nyata, sehingga dia boleh sanggup mengatakan apa yang harus disampaikan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Iya, nampaknya sudah libur ya, sudah banyak yang pulang, banyak kursi yang kosong. Iya, tanggal 20 terakhir terima rapot ya, saya rasa seperti itu. Baik, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang dibuat oleh sinode kita akan mengambil Matius pasal 2 sebagai renungan kita hari ini, ayat 1 sampai 12, Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena Mika 5 itu ayat 1 dan 2 sudah dikutip dalam ayat 6, ya maka kita tidak buka lagi kitab Mikanya. Mari kita lihat Matius 2. Sudah dapat? Iya. Tema yang diberikan dari sinode adalah Sang Raja Gembala. Sang Raja Gembala. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Silakan mengikuti ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya. Baik. Apakah kita pernah melihat mercusuar? Pernah enggak ya? Kayaknya enggak pernah ya, karena enggak pernah lintas laut ya. Iya, biasanya di laut itu dibangun mercusuar. Mercusuar itu nanti akan menerangi kapal-kapal yang lewat. Sehingga mereka tahu lewat mana mereka harus ya, kapalnya itu nanti lewat. Iya, supaya tidak karam oleh karena karang, iya, dan juga tidak akan iya terantuk kepada apa-apa yang bisa menghalangi di tengah daripada laut. Iya, mercusuar itu menentukan sekali arah. Iya. Jadi ini juga kita melihat apakah mercusuar itu ya? Iya, mercusuar itu adalah Tuhan sendiri yang akan menjadi terang sebagaimana tadi kita belajar di sekolah minggu, yang akan menerangi supaya jalan hidup tidak tersesat. Iya, tadi di sini dikatakan pada zaman Raja Herodes memerintah, di Bethlehem lahir seorang raja ya. Mereka menyebutnya raja orang Yahudi. Iya, lalu ada raja-raja dari timur akan datang. Jadi ini ada Raja Herodes yang memerintah, ada raja dari timur yang mencari raja orang Yahudi, dan ada seorang raja yang baru lahir. Iya. Jadi kita melihat di sini Herodes bukanlah orang yang pengasih. Herodes itu kontras dengan raja yang baru lahir. Mengapa? Karena Herodes orangnya kejam. Herodes itu orangnya mementingkan diri, egois, mementingkan jabatannya, tahtanya, sehingga untuk tahta ini dia bersedia melakukan apapun, bahkan untuk membunuh pun dia mau. Supaya tahtanya itu tetap dapat dipertahankan. Ya. Dan raja yang baru lahir ini tadi keterangan tentang dia ada pada ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi ini raja yang datang dari surga ini, dia akan berbeda dengan Raja Herodes yang mempertahankan tahta dengan kekerasan, dengan pembunuhan. Tetapi dia akan menjadi seorang pemimpin yang menggembalakan umat Israel. Seorang gembala bukan menggembalakan dengan kekerasan. Iya, kita tahu bahwa bagaimana gembala-gembala itu ya mengasihi domba-domba itu. Dia mengenal dombanya, memberi nama, ya dia merawatnya ketika terluka. Ya, gembala itu menuntun, dia tidak menuntun ke air yang menghanyutkan, tetapi ke air yang tenang. Dia juga tidak menuntun ke rumput yang beracun sehingga domba-domba itu tidak mati karena makan rumput yang beracun. Tapi dia akan membawa kepada rumput yang baik untuk dimakan sehingga domba-domba itu akan tetap sehat dan terpelihara. Dan kita pernah membaca di dalam Yohanes pada pasal 10, Yesus adalah gembala yang baik, yang bahkan berkorban, memberikan nyawanya untuk domba-dombanya.
Gembala-gembala upahan akan lari ketika singa, ketika beruang datang. Tapi gembala yang baik, dia akan menjaga domba itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalaupun dia harus menyerahkan nyawanya, dia siap untuk itu. Jadi kita melihat gambaran Herodes sebagai raja sangat kontras dengan gambaran Yesus sebagai raja yang akan menggembalakan umatnya. Bukan saja umat Israel, tetapi juga umatnya dari bangsa-bangsa lain. Karena sesungguhnya dia raja, bukan raja orang Yahudi saja, tapi dia juga raja untuk segala bangsa. Ya, jadi kita melihat di sini Raja Herodes ini tadi seorang yang kejam. Dia naik tahta dengan kekerasan. Tetapi Yesus naik tahta bukan dengan kekerasan. Dia sendiri adalah seorang yang lemah lembut. Dia menuntun, dia merawat, dia mengasihi, dia berkorban sampai memberikan nyawa agar domba-dombanya, agar semua orang bisa sampai kepada keselamatan. Iya, jadi ini kita lihat gambaran yang berbeda ya dengan Herodes. Gambaran raja yang lahir di Bethlehem, di kota Daud, di kota Isai. Iya. Mari kita melihat lagi ya. Di sini kita melihat tadi ada orang-orang Yahudi, orang Majus yang datang dari timur. Kalau dari bahasa Karo ini terjemahannya raja-raja Timur Nari. Raja-raja juga yang datang ini dari timur. Raja-raja ini kemungkinan dari mana? Dari timur ya. Ya, besar kemungkinan adalah dari Babel, dari Persia. Karena di sanalah dahulu ya Daniel pernah hidup. Daniel yang menyembah kepada Allah yang benar, sehingga seluruh bangsa jajahan dari Babel akhirnya tahu ada Allah Daniel adalah Allah yang benar. Dan tentu kisah tentang Allah Israel itu, Allah yang benar itu pasti berkumandang di daerah jajahan ini, di mana Daniel sungguh meninggikan Tuhan. Jadi mungkinkah nubuatan bintang ini mengingatkan mereka akan raja yang akan lahir di Israel, sehingga kita melihat bahwa sekalipun lewat ilmu perbintangan itu juga merupakan jalan sehingga mereka bisa sampai ke Yerusalem. Kita tahu di negeri-negeri yang nama Tuhan tidak diperkenalkan, di mana firman Tuhan tidak diberitakan, Tuhan memiliki pelbagai cara untuk boleh menyatakan diri. Pada masa yang lalu Tuhan bicara lewat mimpi, ya. Kali ini Tuhan memakai sarananya bintang, sehingga ahli perbintangan ini melihat sesuatu yang berbeda, bahwa seorang raja lahir, tapi mereka tidak tahu di mana raja itu lahir. Cuma karena mengingat Allah yang pernah diceritakan oleh Daniel, mereka menuju istana. Istana mana yang dituju? Tentu istana orang Yahudi, istana kerajaan Yahudi yang ada. Dan di istana itulah mereka bertemu dengan Herodes, mereka bertemu dengan pemuka-pemuka rakyat yang ada di Yerusalem. Dan Herodes mengumpulkan ahli kitab, ahli Taurat, ahli segala kitab untuk menemukan di mana raja baru yang akan lahir itu. Jadi walaupun sarana utama pertama adalah bintang,
tapi harus sampai juga kepada firman. Dari firmanlah diketahui bahwa raja yang baru lahir itu, yang menjadi gembala nanti itu, dia lahirnya di sebuah kota di Bethlehem sebagaimana dinubuatkan oleh kitab Mika. Jadi mereka pergi menuju ke mana? Ke Bethlehem. Dan mereka terus selain firman yang telah dibaca di istana raja, mereka juga terus melihat bintang itu sampai kepada di mana anak itu berada. Perjalanan orang ini dari Babel atau Persia ke negeri Israel memakan waktu, bukan berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun. Sehingga ketika mereka sampai kepada anak itu tidak berada lagi di dalam kandang domba di Bethlehem. Karena orang-orang yang ikut sensus itu sudah pulang. Sudah ada rumah yang bisa disewa. Maria dan Yusuf menyewa rumah itu. Dan mereka tinggal dalam rumah itu. Jadi ketika raja-raja dari timur ini tiba, mereka datang bukan ke kandang domba lagi. Tapi mereka datang kemana? Ke rumah itu. Pada waktu itu usia anak itu menjelang 2 tahun. Mengapa 2 tahun? Karena nanti Herodes akan membuat pengumuman. Diperkirakan dari masa bintang itu muncul sampai pada waktu orang Majus ini nanti tidak kembali dari Israel. Mereka mengira-ngirakan sekitar 2 tahun. Jadi sudah 2 tahun anak itu. Tidak ada seorang anak pun di bumi yang disembah dari sejak masa kecilnya. Tapi raja-raja dari timur ini menyembah dia. Menyembah berarti mengakui bahwa dia berotoritas, dia berkuasa. Dia adalah raja. Dia adalah yang akan memerintah, menggembalakan. Jadi kita melihat penyembahan mereka sungguh luar biasa. Karena mereka bukan saja sujud mengakui Yesus itu siapa, tetapi mereka juga membuka harta mereka. Mereka bukan memberikan diri mereka saja untuk sujud menyembah, tapi mereka memberikan kepada dia persembahan yang berharga. Emas adalah persembahan yang berharga, yang pada zaman itu biasa diberikan kepada raja-raja. Tidak pernah orang memberi persembahan kepada raja yang kurang bernilai. Tapi orang-orang memberi kepada raja apa yang bernilai, dan emas dihitung adalah sesuatu yang bernilai. Ini menunjukkan Yesus itu adalah raja. Dan mereka juga membawa kemenyan. Kemenyan dahulu biasa dipakai di bait Allah. Ini dupa harum yang diberikan kepada Allah. Yang ketika imam masuk harus dibakar, dihidupkan, sehingga seluruh ruangan itu akan harum. Ini adalah menunjukkan keilahian daripada orang yang kepadanya kemenyan ini dipersembahkan. Jadi sadar atau tidak sadar, sebenarnya orang Yahudi ini, orang Majus ini mengakui keilahian daripada Yesus. Karena dia memberi kemenyan biasanya kepada Allah. Dan mereka memberi kemenyan ini kepadanya. Tapi bukan saja itu yang dipersembahkan. Mereka mempersembahkan mur.
Mur biasanya adalah lambang penderitaan. Ini mur diberikan kepada mayat. Jadi mur ini adalah lambang bahwa orang ini akan menderita dan mati. Iya, jadi apa yang akan terjadi pada anak itu melalui pemberian ini sudah sebenarnya dibukakan. Bahwa anak ini memang seorang raja. Dia adalah divine, dia adalah ilahi, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia akan menderita. Bahkan dia akan dibalsemi dengan mur, ya, oleh karena kematiannya. Jadi kita melihat di sini mulai dari kelahirannya sebenarnya apa yang akan terjadi kepadanya sudah dinubuatkan. Bahwa dia memang raja, bahwa dia memang Allah yang menjadi manusia, bahwa memang dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Persembahan-persembahan ini menunjukkan apa yang akan terjadi pada Yesus. Lalu bagaimana kita melihat sikap orang-orang? Apakah setelah Herodes mendengar kebenaran dari kitab Mika bahwa pemimpin itu akan lahir di Betlehem, apakah Herodes berniat untuk menyembah dia sebagaimana yang dia katakan kepada orang Majus? Bukankah dia berkata, pergilah temukan anak itu. Lalu apa katanya? Beritahukan kepadaku karena aku juga mau menyembah dia. Sungguhkah Herodes mau menyembah dia? Kita semua tahu jawabannya. Tidak. Dia tidak pernah berniat menyembah kepada anak yang akan lahir itu. Dia berniat malah dia menyingkirkannya. Ini ibadah yang palsu. Tahu, tapi tidak pernah mau untuk sampai menyembah kepada Yesus, berserah kepada Yesus dengan penuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang ahli Taurat yang membaca firman itu dan orang-orang yang ada di Yerusalem? Respon mereka menunjukkan hati mereka. Apa respon mereka? Mereka hanya membaca. Mereka tahu, tetapi pengetahuan itu tidak membuat mereka bergegas. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat anak itu. Enggak ada. Mereka mungkin orang-orang yang takut akan perubahan. Mereka sudah seperti itu selama ini. Tidak ingin ada perubahan sama sekali. Tidak ada keinginan untuk pergi ke Betlehem untuk menemukan raja baru itu. Mereka ingin status quo, biasa-biasa saja. Status yang tidak terancam. Keadaan yang sudah biasa seperti itu. Mereka tidak ingin raja baru ini akan membawa suatu perubahan. Mereka tidak mau itu. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Kita tahu bahwa di sini orang yang sungguh-sungguh mencari raja itu hanyalah orang Majus. Hati yang mencari. Bayangkan biaya perjalanan hampir 2 tahun. Berapa biayanya? Betapa besar bahayanya di perjalanan. Mungkin mereka tidak datang sendiri. Kemungkinan besar mereka punya pengawal-pengawal yang berangkat bersama dengan mereka. Tentu pengawal juga harus dikasih makan. Ini butuh biaya yang besar, waktu yang lama. Ya, bahaya di perjalanan, tapi never stop. Tidak ada di dalam mereka give up di tengah jalan. Sudah setahun, mari kita pulang. Kita tidak akan bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Apakah semua pengorbanan ini worth, ya? Apakah semua ini berharga? Apakah semua ini tidak sia-sia? Hati yang rindu. Apakah Tuhan mengabaikannya? Apakah Tuhan tidak akan menuntunnya? Apakah Tuhan tidak akan, ibarat perjuangan tadi, membiarkan mereka sampai kepada
maksimal pencarian mereka. Ya, seorang yang sangat suka mendaki gunung, ya maksimal berusaha untuk sampai ke gunung. Iya, kita kadang pernah mendengar berita ya, bagaimana para pendaki ini tidak sampai ke gunung, bahkan masuk ke dalam jurang seperti ini. Akankah orang Majus ini juga masuk ke dalam jurang, tidak akan bertemu dengan raja yang dicari oleh mereka, yang mereka rindu untuk bertemu? Kita melihat Allah menjagai mereka di perjalanan itu. Bintang tetap menuntun, firman Tuhan dibaca di Yerusalem menunjukkan dengan tepat di kota mana. Tuntunan Tuhan kepada mereka sungguh ada, dan mereka sampai ke puncak. Mereka sampai kepada tujuan. Mereka bertemu dengan anak itu. Di sini kita lihat Tuhan tidak mengabaikan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh berusaha untuk bertemu dengan juru selamat, yaitu pemimpin yang akan lahir di Bethlehem itu. Kita melihat ya, tidak ada yang sia-sia. Tidak sia-sia. Sama sekali tidak sia-sia. Kita mengingat Sakeus yang juga tidak sia-sia mencari Tuhan. Dia dalam ketinggian jabatannya tidak mempertahankan harga diri. Dia naik ke sebuah pohon untuk melihat orang apakah Yesus itu. Di mana ada orang berjabatan merendahkan diri, menjadi seperti anak-anak dan lari-lari naik ke pohon untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Tapi Yesus memperhatikan hati setiap orang yang mencari Dia. Sakeus menemukan Yesus. Orang-orang Majus menemukan Yesus. Mereka bertemu dengan Sang Raja. Mereka bertemu dengan Mesias, Juru Selamat yang sudah lama dinanti-nantikan. Mereka bertemu dengan Gembala Agung yang akan menggembalakan dengan kasih, menuntun, merawat ya, dan Gembala Agung yang akan berkorban. Sungguh luar biasa perjalanan orang Majus ini. Hampir 2 tahun. Saya tidak tahu berapa lama kamu sehingga sampai kepada pengenalan yang benar akan Yesus. Berapa lama kamu sampai kepada iman yang sungguh, iman yang benar. Berapa lama kamu bisa sampai kepada penyembahan sebulat-bulat hati. Yesus adalah Raja, adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Berapa lama kamu sampai kepada penyerahan yang penuh kepada Dia, dan juga memberikan apa yang berharga yang ada pada Anda kepada Dia. Berapa lama? Orang Majus ini 2 tahun, hampir 2 tahun, belum 2 tahun, tapi hampirlah 2 tahun. Banyak orang lain yang juga membutuhkan keselamatan. Herodes butuh keselamatan, tapi jabatan lebih penting bagi dia. Dan dia tidak datang untuk mencari Yesus, menemukan Yesus. Orang-orang ahli Taurat yang membaca kitab suci menanti keselamatan. Tapi ketika diberitakan di mana bayi itu lahir, mereka tidak pergi. Status quo, ingin hidup tidak berubah. Aku udah nyaman, maka tidak mau ada perubahan. Karena mungkin mereka takut kalau bertemu nanti dengan Yesus, bertemu dengan Raja yang baru lahir ini, bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Gembala yang menggembalakan dengan kasih. Mereka takut perubahan. Mungkinkah banyak orang di dunia tidak datang kepada Yesus karena takut diganggu kenyamanannya. Sudah nyaman dengan jabatan, sudah nyaman dengan kebiasaan sehari-hari, sudah nyaman dengan dosa, sudah nyaman dengan segala yang
pusatnya adalah diri. Iya, mereka takut. Ya, kalau pusat hidup tidak lagi pada diri, tidak pada ego, tidak pada aku, tidak pada semua kepentingannya, tapi bergeser nanti kepada Tuhan. Kalau gitu apa hakku? Bagaimana aku? Aku akan kehilangan apa yang kusukai, apa yang menjadi hakku. Apakah dengan mempertahankan hak orang bisa sampai kepada keselamatan? Apakah dengan mempertahankan harga diri orang bisa masuk ke surga? Apakah dengan mempertahankan apa yang nyaman bagi dia, itu akan membawa dia kepada keselamatan? Tidak mungkin. Ya, jadi kita melihat penyembah-penyembah palsu ini yang berkata, beritahukan nanti aku juga menyembah dia. Enggak ada menyembah dia. Tidak ada ketulusan. Tidak ada hati yang sungguh-sungguh. Hanya orang Majus yang punya hati sungguh, perjuangan sungguh, juga uang keluar yang sungguh banyak selama perjalanan hampir 2 tahun itu. Tapi semua itu tidak ada artinya. Ya, jika tidak bertemu Tuhan. Tapi syukurlah, semua itu menjadi berarti. Mengapa? Karena pucuk dicinta ulam tiba. Apa yang diharapkan, itu yang ditemukan. Mereka bertemu dengan Yesus di rumah. Mereka menyembah dia. Mereka raja menyembah raja yang lebih tinggi dari mereka. Walaupun wujud raja itu hari ini adalah seorang bayi atau seorang anak. Raja menyembah raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Raja yang paling tinggi. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus. Tuhan kita, Allah kita. Tidak ada king above all kings. Itu hanya dia. Maka kepada dialah segala kuasa, kemuliaan, selama-lamanya. Kita melihat bahwa ketika nanti dia telah bangkit dari antara orang mati, kuasa yang dimilikinya sebelum dunia diciptakan akan kembali dipakainya. Dan dia akan menunjukkan wujudnya yang sesungguhnya. Bahwa dia memang melampaui segala raja. Raja-raja dunia terbatas. Tetapi dia adalah raja yang kekal. Never ending. Tidak pernah berakhir. Raja-raja lain memerintah dengan kekerasan. Tapi Yesus memerintah dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan pengabdian diri, dengan memberikan hidupnya. Tidak ada raja seperti itu di dunia ini. Semua raja pemimpin mengharapkan menjadi lebih kaya. Mereka berusaha mempertahankan kerajaannya selama-lama mungkin dengan cara-cara negosiasi, dengan cara bahkan untuk menyogok dan yang lainnya. Yesus tidak mempertahankan diri, tapi kepada Dia yang merendahkan diri, seluruh kuasa di surga dan di bumi diberikan oleh Bapa, sehingga tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang diberikan kepada para raja selain kepada Yesus, Raja surga, raja yang memimpin kerajaan Allah, raja dalam kerajaan di mana umatnya adalah orang-orang tebusannya, orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Mari kita renungkan hari ini bagaimana sikap kita terhadap kedatangan Yesus, karena sikap kita menentukan isi hati kita. Tukah kita itu sangat menentukan. Kalau memang ada hati yang mencari, ketika menemukan
ada penyembahan, ada penyerahan, ada pemberian yang berharga. Tidak terlalu mahal, tidak ada terlalu mahal untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi orang yang mempertahankan kuasa seperti Herodes, mempertahankan kenyamanan seperti ahli-ahli Taurat, iya, mereka tidak menerima keselamatan. Padahal ribuan tahun nenek moyang mereka dan mereka menantikan juru selamat. Ketika tiba juru selamat, mereka malah tidak peduli. I don't care. Herodes sedikit care, tapi care dalam arti kata aku mau membunuh anak itu. Bukankah itu keputusan yang diambilnya? Yang dikumandangkan, ditulis dalam undang-undang, semua anak umur 2 tahun harus dibunuh. Ya, maka daerah Bethlehem Efrata menjadi daerah ratap tangis, karena di sana akan mati semua anak-anak kecil karena kekejaman daripada Raja Herodes. Kita melihat tidak semua orang diselamatkan bukan karena Tuhan tidak mau menyelamatkan, tapi karena ada orang yang sudah enjoy dengan apa yang ada padanya. Sudah menikmati tahtanya, sudah menikmati jabatannya, sudah menikmati hartanya atau apapun yang ada pada dia. Dia tidak menginginkan rakyat Yerusalem, tidak menginginkan seorang juru selamat yang akan mengobrak-abrik hidup mereka, yang akan mengubahkan arah hidup mereka kepada arah hidup yang baru. Mereka tidak ingin itu. Dan kita melihat tadi firman ini berakhir dengan, ya, Tuhan memberikan kepada orang-orang Majus itu ya lewat mimpi peringatan. Jangan balik lewat Herodes. Maka kita melihat orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, orang yang sudah menyembah Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya, memberikan apa yang berharga kepada Tuhan. Dia memiliki ketaatan kepada Tuhan lebih daripada ketaatan kepada manusia. Maka sekalipun Herodes pernah berpesan, singgah kemari, Tuhan bilang, jangan singgah di sana. Mereka tidak ke sana lagi. Arah pulangnya mereka sudah berubah. Tidak via Yerusalem lagi. Tidak perlu via Yerusalem. Karena ada Tuhan yang menuntun mereka. Ya, menentukan arah dari mana mereka pulang. Kita juga yang sudah bertemu dengan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan. Kita tidak akan mengikuti manusia lagi lebih daripada mengikuti Tuhan. Suara Tuhan adalah menjadi suara yang tertinggi, otoritas yang tertinggi dalam hidup kita. Kita akan lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Jadikah demikian? Apakah kita hari ini lebih menghormati Allah kita daripada menghormati manusia? Bahkan menentang raja, ini kan bukan hal yang mudah. Tetapi kalau demi kepada ketaatan kepada Tuhan terhadap hal ini, mereka berdiri tegak. Berdiri tegak. Maka kita melihat Daniel, Sadrah, Abednego yang percaya kepada Tuhan berdiri tegak. Raja memerintahkan, ketika bunyi-bunyian dibunyikan, semua orang harus tiarap menyembah kepada patung Nebukadnezar. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego tidak menyembah kepada patung. Apa katanya? Kami percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu berkuasa menyelamatkan kami. Dan kalaupun dia tidak menyelamatkan kami, kami tidak akan berdosa dengan menyembah kepada yang bukan Allah Israel. Dan itulah yang terjadi. Mereka dimasukkan ke dalam perapian. Tapi waktu itu Tuhan mengambil juga
rupa seorang laki-laki masuk ke dalam api. Sehingga raja berkata, bukankah 3 orang yang dilemparkan? Mengapa ada 4 orang? Saya melihat yang satu lagi seperti melihat anak manusia. Siapa maksudnya anak manusia? Ya, kita melihat di situ, dia melihat wujud Allah yang dinampakkan secara khusus pada saat itu untuk membuktikan Allah yang mereka sembah adalah Allah di atas segala ilah-ilah. Maka Sadrah, Mesah dan Abednego dikeluarkan dari perapian itu, tapi tidak ada bau asap, tidak ada bahaya, tidak ada sesuatu yang mengancam. Mengapa? Karena Allahnya melindungi dia sampai ke dapur api itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang lahir di kandang domba itu memang secara fisik lemah, tapi jangan lupa dia adalah Allah. Dia adalah Raja tadi. Nubuatan tentang dia harus memang dijalaninya. Memang dia harus menderita bahkan mati. Untuk itulah dia datang. Tidak ada orang di dunia mati untuk menyelamatkan manusia. Tapi Yesus dari surga sudah ditetapkan. Itulah sebabnya dia jadi manusia. Kalau dia tetap hanya Allah saja, dia tidak bisa mati. Tapi karena dia juga memiliki natur manusia, dia bisa mati untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana sikap Nuh terhadap Tuhan? Seperti orang Majus kah? Apakah kamu menyembah dia dengan penyerahan diri dan memberikan kepada dia yang terbaik? Ataukah kamu cuek seperti orang-orang Yerusalem, ahli Taurat dan lainnya? Ataukah kamu orang yang mempertahankan apa yang ada pada Nuh hari ini sehingga tidak mau datang kepada Yesus? Pilihan tergantung saudara. Sekalipun Allah menginginkan semua orang diselamatkan, tetapi Allah tidak pernah memaksa manusia untuk menerima dia. Dia memberikan kepada kita kehendak bebas untuk memilih siapa yang kita pilih, apa yang kita pilih. Apakah kita memilih Tuhan? Apakah kita memilih kenyamanan kita, tahta kita, uang kita, harta kita, kejahatan kita, dosa kita? Apa yang kita pilih? Kemuliaan kita. Orang kaya itu pulang dengan sedih hati karena banyak uangnya. Dia tidak mau pusat hidupnya pindah dari uang, dari dirinya kepada Tuhan. Tetapi Sakeus melepaskan uangnya, setengah dari uangku kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang pernah kutipu, kubalikkan 4 kali lipat. Kan jadi miskin dia 4 kali lipat loh dibalikkannya. Tapi dia rela menjadi miskin, asal Tuhan menerima dia. Apa yang berharga bagimu? Uang? Uang hanya perlu ataupun berguna di dunia ini, dan itu pun terbatas. Karena ada kalanya uang gak bisa nolong apa-apa. Sakit kita, rumah sakit gak bisa mengobati jenis itu. Ada uang pun, mau dihamburkan pun uang itu tidak bisa sembuh juga. Apalagi penyakit rohani. Ya, pertengkaran bisa selesai dengan uang? Enggak. Makin kaya orang makin gawat. Makin irinya makin tinggi. Ya, serakahnya makin ngeri. Ya, semakin berilmu pun orang, kalau enggak ada Tuhan mengendalikan itu, kejahatannya pun semakin tinggi juga. Dulu mana ada kejahatan internet. Hari ini, wah, pembobolan bank, apa segala macam. Ya, siapa mengerjakan itu? Orang bodoh nggak bisa ngerjakan itu. Orang pintar yang ngerjakan itu. Karena dia pintar tapi tidak di bawah Tuhan. Tidak di bawah kuasa Tuhan. Jadi mari ya kita pikirkan. Karena hari ini tantangan kita adalah ya bagaimana sebenarnya sikap kita. Tuhan tidak hanya ingin pujian, tetapi Tuhan ingin hidup
yang menyembah, hidup yang fokus kepada Tuhan, hidup yang menyerah, hidup yang benar-benar ya memberikan yang paling berharga kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bagaimana Engkau berbeda dengan raja-raja dunia yang mempertahankan tahtanya, jabatannya. Tapi Engkau justru meninggalkan kerajaan-Mu di sorga, meninggalkan kemuliaan-Mu menjadi manusia yang rendah dan hina. Namun Engkau adalah Allah, namun Engkau adalah Raja, namun Engkau adalah Juru Selamat. Engkau akan menderita, Engkau akan diberi mur, itulah kematian. Tuhan, Engkau rela menjalani semua itu. Oleh karena kasih-Mu kepada manusia, sehingga terbuka jalan pengampunan dosa, terbuka jalan ke sorga, terbuka jalan untuk kehidupan yang baru, terbuka jalan untuk hidup yang berubah ke arah yang baru, terbuka jalan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, kembali kepada Tuhan yang telah menetapkan kami hidup bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan firman ini. Karena kami sudah melihat perbuatan Raja Gembala Agung ini, yang bukan saja mencari kami yang hilang, bukan saja memberikan nyawa untuk kami. Kami sungguh melihat demikian hebat kasih-Nya, sehingga sungguh Dia mau menggantikan kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan, tidak ada Raja seperti Engkau, tidak ada Juru Selamat seperti Engkau, tidak ada Gembala Agung seperti Engkau, yang memberikan segalanya untuk domba-domba itu. Domba yang bodoh, domba yang najis, yang jelek, yang selalu berontak, yang selalu melawan. Tapi Engkau mengasihinya sedemikian, sehingga Engkau membayar lunas utang dosa kami si pemberontak ini, supaya akhirnya kami bisa diampuni, dibaharui, dijadikan anak-anak Allah, dan kami menjadi anak Allah selamanya, mulai dari dunia sampai kekekalan. Dan tidak seorang pun yang akan merampas kami dari tangan-Mu ya Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar dari Engkau. Hanya Engkau kuasa tertinggi yang menguasai kami, yang memiliki kami, yang menjagai kami, yang membawa kami dalam rel kebenaran seumur hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi ini. Dan biarlah Roh-Mu meneliti lagi hati kami. Adakah kami yang memiliki hati yang tidak mau berubah, tetap cuek, hidup bagi diri, hidup sebagaimana selama ini sudah berputar-putar hidup, tidak pernah benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau ada yang demikian, Tuhan, hamba mau berdoa, kiranya adalah hari ini suatu perubahan hati, sehingga tidak mau lagi terus seperti itu dan berujung pada kebinasaan. Tapi biarlah anugerah Tuhan turun, ada hati yang berbalik dari kecuekan, ketidakpedulian, dari kenyamanan diri, dari keakuan, dari apapun yang dipertahankan. Semua kami, supaya kami mau lepas dari semua itu dan mendapatkan apa yang paling berharga, yaitu Tuhan. Dan di dalam Engkau kami beroleh segalanya. Dalam Engkau kami beroleh pengampunan. Di dalam Engkau kami beroleh sorga. Di dalam Engkau kami beroleh hidup baru, tujuan yang baru. Di dalam Engkau kami beroleh arti yang baru. Di dalam Engkau Tuhan kami tidak lagi sia-sia. Di dalam Engkau kami taat, sehingga kami lebih menghargai Tuhan daripada
apapun yang dikatakan manusia, apalagi apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa supaya tumbuh dalam hati kami hati yang taat kepada Tuhan, lebih tinggi daripada hati yang taat kepada manusia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami ingin mengembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi nama Tuhan kami. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu.